wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah. Nah, sekarang kita dapat belajar membaca kitab dengan kitab baru, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum. Itu mengajarkan seorang santri bagaimana metode ia belajar. Bagaimana seorang santri harusnya ia belajar. Ini karangan ta'lif Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji. Nah, jadi kitab ini berisi cara-cara bagaimana seorang santri itu harusnya belajar ketika di tempat belajarnya, mungkin di pondok pesantren atau di sekolahannya lah gitu. Nah, ini banyak anunya nih di awalnya nih. Nah, ini mukadimahnya nih. Nah, sebelum kita ke mukadimahnya, kita berkenalan dulu dengan pengarangnya nih. Inilah biografi lengkap pengarang kitab Ta'limut Ta'lim. Nah, di kalangan pesantren, khususnya pesantren dengan metode pembelajaran tradisional, nama Az-Zarnuji sudah tidak asing lagi. Nah, beliau dikenal di kalangan para santri sebagai sosok yang berpengaruh dalam dunia pendidikan Islam. Beliau dikenal sebagai pengarang Ta'limut Ta'lim, kitab yang dipelajari di pesantren. Bahkan kitab ini wajib dipelajari dan didalami sebelum membaca kitab-kitab yang lain. Nah, jadi kitab ini kitab yang menjadi kurikulum tetap dalam ilmu pelajaran di dunia pesantren dan masih dijadikan sebagai kajian para santri, terutama di bidang akhlak dan tata cara mencari ilmu dan strategi di dalam belajar. Nah, terus nama beliau ini Syekh Burhanuddin Zarnuji. Ada yang mengatakan Burhanul Islam Az-Zarnuji. Jadi dalam beberapa sumber mengenai waktu kelahiran Syekh Burhanuddin ini, ada beberapa pendapat yang mengatakan tempat kelahiran beliau itu ada yang mengatakan di Afghanistan, ada di Iran, ada di Turki. Nah, bahkan di sini tahun wafatnya itu ada yang mengatakan tahun 591 Hijriah atau 1195 Masehi, dan pendapat kedua itu beliau wafat pada tahun 840 Hijriah 1243 Masehi. Jadi ada banyak pendapat. Kenapa banyak pendapat? Karena beliau ini sedikit menuliskan kitab. Jadi dari kitabnya itu dilihat ada guru-gurunya. Nah, guru-gurunya itu diperkirakan tahun kelahirannya juga. Jadi ada beberapa pendapat. Karena beliau ini lebih terkenal kitabnya daripada orangnya. Nah, ini yang bisa kita lihat dari biografi dari beliau. Kita baca mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali. Segala puji bagi Allah yang Allah itu faddala, telah mengutamakan Bani Adam akan anak cucu Adam. Dengan apa dimuliakan? Bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan dengan amal. Ala jami'il alami, kepada seluruh alam.
Wassalatu wassalam ala Muhammadin, dan salawat dan salam semoga terus dicurahkan kepada Muhammad, Sayyidil Arabi wal Ajam, tuannya para manusia yang berasal dari Arab ataupun luar Arab. Wa ala alihi, dan salawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada keluarganya beliau, wa ashabihi, dan para sahabatnya beliau, ya nabi'il ulumi wal hikam, yaitu sumber-sumber ilmu dan sumber hikmah. Ba'du, dan adapun setelah itu, falamma ra'aitu, manakala aku melihat, katsiran minat tullabil ilmi, itu akan banyak daripada para penuntut ilmu atau santri, fi zamanina, pada zaman kita ini, berarti zaman kita sekitar 1000 tahun yang lalu ini, yajiduna ilal ilmi, mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, wala yasiluna, akan tetapi dia tidak sampai. Maksudnya wamin manafihi, yaitu dari manfaatnya ilmu, wa samaratihi, dan buah-buahnya ilmu. Jadi manfaat-manfaat ilmu dan buah-buahnya ilmu, yaitu wahya, apa itu maksudnya buah ilmu, yaitu wahya al-amalu bihi, yaitu beramal dengan ilmu, wan nasyaru, dan menyebarkan ilmu, yahramun, mereka itu diharamkan. 5, karena annahum, karena bahwa mereka para penuntut ilmu itu, kenapa mereka tidak bermanfaat ilmunya? Itu akhta'u, mereka itu melakukan kesalahan, itu tariqahu, akan jalan mendapatkan ilmu, wa taraku, dan mereka meninggalkan syara'itahu, akan syarat-syaratnya ilmu. Wa kullu man akhta'a at-tariqah dhalla, maka tiap-tiap siapapun yang salah jalan di dalam mencari ilmu itu, dhalla, maka ia akan tersesat. Wala yanalul maqsuda, dan orang yang sudah salah itu tidak akan mendapatkan tujuannya, qalla aw jalla, baik sedikit tujuannya ataupun banyak. Fa'aradtu, maka aku menghendaki, wa ahbabtu, dan aku suka, an ubayyina lahum, untuk aku jelaskan bagi mereka para penuntut ilmu itu, tariqat ta'alumi, akan metode atau cara mencari ilmu, ala ma ra'aitu fil kutubi, atas apa yang sudah aku lihat pada kitab-kitab, wa sami'tu, dan aku telah mendengar, min asatidhi, daripada guru-guruku. Siapa guru-guruku? Yaitu ulil ilmi wal hikami, yaitu orang-orang yang mempunyai ilmu dan hikmah. Raja'ad du'ai, yang aku mengharapkan akan doa, li, bagiku, minar ragibina fihi, dari orang-orang yang gemar, fihi, di dalam menuntut ilmu. Mungkin maksudnya ini al-mukhlisin, lagi yang ikhlas, bil fauzi, mendoakan dengan fauzi, keberuntungan, wal khalas, dan keselamatan, fi yaumiddin, di hari kiamat. Ba'dama istakhartullah ta'ala fihi, setelah aku salat istiharahkan, aku mintakan kepada Allah Ta'ala fihi, di dalamnya. Di dalam, mungkin maksudnya ini di dalam menulis metodenya itu. Wasamaituhu, dan aku namakan metode itu atau kitab itu, ta'lim al-muta'alimi, itu mengajarkan muta'alim, mengajarkan para santri, tariqat ta'alami, akan cara atau metode belajar. Waja'altuhu fusulan, dan aku jadikan kitab itu, aku jadikan metode itu fusulan, itu beberapa pasal. Nah, jadi ada berbagai pasal yang ada dalam kitab ini. Pertama itu pasal bimahiyatil ilmi, yaitu pada hakikatnya ilmu, wal fiqhi, yaitu pada ilmu fikihnya, wa fadlihi, dan keutamaan ilmu fikih. Faslun fi niyati, pasal pada niat, fi halit ta'alumi, yaitu ketika niat ketika belajar. Faslun fi ikhtiyaril ilmi, pasal pada memilih ilmu, wal ustadz, memilih guru, was syarik, was sabat. Ini mungkin memilih teman atau was-sabat dan keteguhan lah gitu. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli. Dan keempat itu
di dalam memuliakan ilmu wa ahlihi dan memuliakan orang yang mempunyai ilmu. 5. Paslun fil jiddi, itu pasal pada bersungguh-sungguh, wal muwazabati dan continue atau terus menerus, wal himmati dan semangat di dalam menuntut ilmu. Paslun fi bidayatis sabaqi, yaitu pasal pada permulaan belajar, wa qadrihi dan ukuran lama belajar, wa tartibihi dan urut-urutannya. Paslun fi tawakal, ini pasal pada mengenai tentang tawakal. Ketika sudah belajar, nah kita serahkan semuanya kepada Allah. Jadi ada banyak pasal yang sudah disiapkan oleh Syekh Zarnuji di dalam kitab ini. Faslun fi waqti tahsil, ini menjelaskan tentang waktu-waktu mustajab di dalam belajar. Faslun fi syafaqah wan nasihah, ini pasal pada mengasihi dan saling menasihati mungkin di sini. Terus faslun fil istifadati waqti basil adabi. Faslun fil wara'i fi halati ta'allum. Jadi wara' itu artinya menjagalah, berhati-hati ketika menuntut ilmu. Faslun yura fi ma yurisul hifdha, pada sesuatu yang membuat kita kuat hafalannya. Fima yurisun nisyan, dan pasal yang menjelaskan sesuatu yang membuat kita lupa terhadap pelajaran. Faslun fima yajlibu rizqa, pasal pada sesuatu yang mendatangkan rezeki. Wa fima yamna'u, dan pada sesuatu yang menghalangi rezeki. Wa ma yazidu fil umuri, dan pasal pada sesuatu yang menambahkan pada umur. Wa ma yanqusu, dan sesuatu yang bisa mengurangi umur. Wa ma taufiqi, dan sesuatu yang taufiqi, taufikku itu illa billah, itu datangnya kecuali dari Allah, dan tidak ada taufik. Wa ma taufiqi, dan tidak ada taufik bagiku illa billah, kecuali datangnya taufik itu dari Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Wa ilaihi unib, dan kepadanya aku kembali. Nah, nanti kita masuk pada pasal-pasalnya masing-masing. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.